Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqil hasanin. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Banyak sekali yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Dan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah orang-orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala hanya wa innallaha la yu'tid dina illa liman yuhib. Sementara nikmat Islam ini, nikmat iman dan Islam itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu din, barang siapa yang sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ahab, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kondisi kita, seperti apapun kita, selama masih ada iman dan Islam, berarti kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Berarti kita adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi apapun kita, tidak usah mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama masih ada iman dan Islam di hati kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Rasulullah seorang diri mendakwahkan Islam, merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami. Seorang diri, tantangan dakwahnya sangat luar biasa, bukan hanya dihujat dengan kata-kata, tetapi sudah dengan aksi. Mulai dari dicekik lehernya, sampai ketika beliau sujud diberi kotoran di punggungnya, dan masih banyak lagi. Dukungan keluarganya pun luar biasa. Khadijah, istri pertama beliau, itu dukungannya kepada Rasul luar biasa. Ketika musim paceklik, Rasulullah SAW mengadu kepada Khadijah, al-yawma yawmu qahtin, wahai Khadijah, ini musim paceklik. Banyak orang yang membutuhkan santunan dan bantuan. Tetapi kalau saya menyantuni mereka dengan hartamu, saya malu. Nanti lama-lama harta engkau habis, kata Rasulullah. Karena yang kaya saat itu adalah Khadijah. Yang punya harta banyak Khadijah. Mendengar keluh kesah itu, Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengambil sikap. Dan sikapnya di luar dugaan. Beliau kumpulkan orang-orang Islam dari pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan yang lainnya, membuat sebuah lingkaran halakoh, begitu mereka duduk. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata setelah mereka semuanya duduk, Khadijah masuk ke dalam tempat penyimpanan harta, dikeluarkan semua hartanya, disuntak di depan majelis itu, sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, saking banyaknya tumpukan uang dinar itu, saking banyaknya tumpukan dinar di depan saya,
saya tidak bisa melihat orang yang duduk di depan saya. Saking banyaknya harta Khadijah radhiyallahu anha ditumpuk di situ. Maka setelah harta di situ semua, Khadijah berkata, "Ishhadu, saksikan wahai para orang-orang Quraisy, para pembesar-besar Quraisy yang saat itu sudah pada masuk Islam seperti Abu Bakar. Saksikan ana hadzal mal lahu. Harta ini semua sekarang menjadi milik suamiku. Menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Silahkan mau digunakan untuk apa saja, mestinya untuk kepentingan dakwah." Makanya masya Allah, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa istri yang beliau cintai, tetap Khadijah radhiyallahu anha. Karena apa? Susah senangnya dakwah itu Khadijah yang menemani awal pertama kali. Demikian juga dukungan dari para sahabat, dukungan mereka dalam ikut memperjuangkan Islam itu luar biasa. Maka selalu kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya bagi kita untuk mencela para sahabat, untuk menghinakan para sahabat. Karena ada di antara orang yang mengaku Islam, aliran-aliran yang mengaku Islam, kemudian salah satu keyakinannya adalah menghujat ataupun menjelek-jelekan para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas ini sudah keluar dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apapun yang kita himpun, dari apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Kita orang kaya, banyak harta, banyak simpanan dan seterusnya, tetapi tidak memiliki Islam, tidak paham dengan Al-Quran, maka itu tidak ada apa-apanya. Sudah saya sampaikan di depan tadi, kondisi apapun kita selama kita muslim, mendapat hidayah ataupun mendapat nikmat berupa Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan itu tentunya juga berlaku untuk kita sebagai umat Islam, ya, bahwa kita diharuskan untuk berbangga diri dengan apa? Dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Di sini Ibnu Abbas menafsiri bahwa keutamaan dari Allah, fadlullah, adalah Al-Quran, dan rahmat dari Allah adalah Islam. Nah, intinya kita disuruh bangga dengan Islam kita, dengan Al-Quran kita. Ini perintah dari Allah. Ishhadu bi annana muslimun, saksikan kami orang Islam. Jangan malu-malu menampakkan jati diri sebagai seorang Islam. Yang laki-laki tampakkan jati diri seorang muslim, yang perempuan juga tampakkan jati diri seorang muslimah. Jangan sampai kemudian risih ataupun malu. Ya, Islam itu luas, ya, banyak, bukan hanya sekedar pakaian, tetapi termasuk akhlak kita. Kita tampakkan bahwa kita adalah orang Islam. Ya. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana caranya kita bangga, senang dengan keislaman kita. Maka kalau kita bertanya-tanya kepada orang-orang yang senang dengan sesuatu, ya, misalnya ada orang yang senang dengan dengan perhiasan begitu misalnya kalau perempuan, ya. Mungkin kalau laki-laki dengan hobi, ya, hobinya baik itu motor ataupun mancing ataupun yang lain. Pastinya orang-orang yang hobi itu senantiasa update dengan hobinya, gitu ya. Sekarang yang lagi ramai apa ini? Ya.
motornya ganti terus mengikuti tren gitu ya. Bahkan ketika mau beli pun dia akan mungkin searching dulu, googling dulu speknya seperti apa dan seterusnya. Itu karena orang suka dengan motor, nggak sembarangan beli. Ya, yang suka dengan HP pun demikian, yang suka dengan mancing pun demikian, update terus. Ini yang ramai mancing di mana dan seterusnya. Ya. Yang perempuan juga begitu, yang hobi dengan perhiasan dengan apapun akan selalu update diri. Ini hari ini yang lagi ramai perhiasan apa, fashion yang lagi ramai hari ini apa, orang yang suka dengan fashion dan seterusnya. Nah, mestinya kalau kita bangga dengan Islam kita, bangga dengan di sini disebutkan dalam surat Yunus dua hal. Kita harus bangga dengan satu, fadlullah itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Islam. Ya, kita balik dengan Islam dulu. Kalau kita bangga dengan Islam, mestinya kita juga harus update tentang keislaman kita. Jangan sampai Islam kita adalah levelnya level MTS. Artinya kita belajar Islam selesai di MTS, terus itu yang kita pegangi sampai hari ini. Padahal Islam itu luas. Al-ilmu ilmu itu sangat luas, wal umru qasirun, kata salah seorang sahabat. Sementara umur kita itu sangat-sangat pendek. Ilmu Islam itu sangat luas. Jadi kita harus mengupdate diri. Ya, contohnya sholat kita pelajari lagi, mulai dari wudunya sudah benar tidak, takbiratul ihram kita sampai salam sudah betul-betul benar tidak ya. Kita terus upgrade, kita terus. Kemudian yang lainnya, sholat-sholat sunnah kita, kemudian wudu kita, ya, sedekah kita, infak kita ya. Maka yang rajin menghadiri majelis-majelis taklim, itu bukti bahwa apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang bangga dengan keislaman kita. Di mana ada kajian, di situ hadir. Di mana ada pengajian, di situ hadir. Kenapa? Kita ingin menambah pemahaman kita tentang Islam. Utamanya adalah perkara-perkara yang wajib. Ilmu yang wajib dipelajari apa saja, Pak? Bu. Ilmu yang diwajib dipelajari apa, Bu? Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang menjamin ibadah kita benar. Berarti ilmu tentang sholat. Harus paham betul itu. Karena itu fardu ain, kewajiban tiap-tiap pribadi. Tidak bisa kita sholat nunut. Aku tak nitip sholat, tidak bisa. Sholat itu kewajiban pribadi. Maka harus paham betul. Selama kita masih memiliki kemampuan untuk belajar, terus pelajari. Sehingga sholat kita betul-betul sholat yang didasari oleh ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari di dalam bukunya, beliau menuliskan sebuah bab, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Sebelum kita beramal harus didasari dengan ilmu, ya, sehingga ibadah kita benar, amal kita benar. Sholat gitu ya. Contoh paling ringan Bapak sekalian. Contoh paling ringan mungkin. Ya, satu hal yang biasa kita kerjakan. Ya. Contoh, kalau kita sholat itu kan ditutup dengan salam, Pak ya. Salam ke kanan, nengok ke kanan, terus salam nengok ke kiri. Ini lo tanggal kali ibu-ibu. Mulai mengonya kapan, Bu? Mulai nengoknya itu kapan? Bu Endang. Warahmatullahi wabarakatuh ya, betul ya. Jadi ketika kita salam itu tidak diawali dari awal kita salam berbarungan mengok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga assalamualaikum enggak. Karena ada sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW sholat dan beliau mengucapkan salam, ketika membaca assalamualaikum itu wajah beliau masih tilqa wajhihi, masih menghadap di kiblat. Ketika warahmatullah baru nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lurus. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah riwayat dari Aisyah. Ya, salam ya. Dan masih banyak lagi tentang apa? Salat ya. Maka kita hendaknya kita bangga dengan Islam kita, maka wajib ilmu-ilmu yang menjadikan ibadah kita dijamin benar itu wajib dipelajari, seperti ilmu tentang ibadah salat, puasa ya, puasa wajib, zakat ya, bagi orang yang kaya yang punya harta harus tahu bahwa saya saatnya berzakat kapan, nisabnya zakat berapa ya. Kemudian bagi yang sudah mampu mau berhaji juga harus tahu tentang ilmunya haji. Kemudian ilmu yang menjamin akidah kita benar, keyakinan kita benar. Itu rukun iman, rukun Islam, rukun iman ya. Mulai dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, para rasul ya, kepada hari kiamat, kepada takdir ya. Itu harus diilmui sehingga tidak salah. Karena kalau keimanan kita terhadap rukun iman ini salah, misalnya meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi namanya Mirza Ghulam Ahmad, batal keislaman kita. Kan ada jamaah namanya Ahmadiyah yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Punya Al-Qur'an, Al-Qur'annya namanya Tazkirah. Ya. Mereka hajinya bukan di Mekah, tapi di India. Hajinya di India. Al-Qur'an itu bukan turun di Mekah, tapi di sebuah daerah namanya Qadian. Sehingga mereka Al-Qur'annya itu tafsirah kitab sucinya itu potongan-potongan ayat Al-Qur'an digabungkan dengan yang lainnya. Contohnya, kalau Al-Qur'an kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Mereka selewengkan ya, mereka modifikasi inna anzalnahu qoriban minal qadian. Kami turunkan tazkirah ini di sebuah daerah dekat dengan Qadian, ya, daerah India. Jadi itu namanya agama Ahmadiyah. Tapi ngakunya Islam. Nah kalau kita nggak paham kan, ya, sama-sama sholat ya, tetapi keyakinan akidahnya beda, batal Islam kita. Kalau kita ikut meyakini yang seperti itu. Nabi itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiya ba'di kata Rasulullah. Tidak ada Nabi setelah saya. Nah, itu akidah kita. Akidah tentang hari kiamat, bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan. Setelah kematian, setelah hidup nanti akan dihisab, akan ada neraka dan surga. Itu harus diyakini. Harus diyakini. Dan ketika itu keyakinan kita tentang itu semua berbeda, misalnya diyakini bahwa semua orang pasti masuk surga nanti, yang muslim maupun yang kafir ataupun yang yang penting itu adalah makhluk Tuhan, semuanya masuk surga. Ini akidahnya berarti salah. Milisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya harus kita update terus. Berarti ada kajian fikih, ada kajian fikih yang menjadi dasar agar ibadah kita benar. Ada kajian akidah yang juga menjadi sarana agar pemahaman kita tentang keyakinan, tentang iman Islam, tentang rukun iman khususnya itu benar. Bahaya kalau keyakinan tentang rukun iman ini salah, bisa menjadikan Islam kita juga batal. Ya contohnya tadi, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan hari ini banyak nabi-nabi palsu ya. Di Indonesia ada Lia Aminuddin, agamanya agama Salamullah begitu ya. Terus ada yang kalau Lia Aminuddin mengaku sebagai nabi, ada juga yang mengaku sebagai Jibril ya. Hari ini ada juga orang yang katanya bisa nelpon malaikat dan seterusnya begitu ya. Lucunya ketika orang yang mengaku nabi dan orang yang mengaku Jibril itu dipertemukan. Kamu nabi? Iya. Kamu Jibril? Iya. Kenal dengan ini enggak? Enggak. Lu kapan ngasih wahyunya? Jadi nabi dengan Jibrilnya malah tidak. Nah ini yang seperti ini kita harus
harus paham ya bahwa itu adalah akidah-akidah sesat, keyakinan-keyakinan sesat. Kalau kita tidak belajar ilmu akidah yang benar, khawatirnya jatuh pada kesesatan dan Islam kita statusnya batal. Kemudian juga itu tadi ya yang wajib kita pelajari, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar. Yang kedua, ilmu yang menjamin akidah kita benar, keyakinan kita benar. Yang ketiga adalah ilmu yang menjadikan muamalah kita, kehidupan bermasyarakat kita juga benar. Kalau kita berdagang harus tahu ilmu dan dagang. Karena perdagangan itu kan di situ ada akad jual beli. Nah, kalau tidak benar akadnya, nanti ada unsur kezaliman, menzalimi orang lain, mengambil haknya orang lain, ada unsur tipu-tipu dan seterusnya. Harus tahu ilmunya, ilmu muamalah. Nah, itu 3 ilmu yang harus kita pelajari yang menjamin ibadah kita benar, yang menjamin akidah bisa benar, kemudian muamalah kita dengan sesama manusia itu benar. Kenapa? Kalau ilmu tentang muamalah ini tidak benar, maka bisa jadi kita nanti ketika bermuamalah, kita bertransaksi jual beli ataupun yang lainnya, akad-akad yang lainnya dengan sesama manusia, kita mengambil haknya orang lain dengan tidak benar. Nah, akhirnya apa? Yang dimakan ya sesuatu yang haram. Berarti ada nanti kajian tentang fikih muamalah, bagaimana berdagang yang betul, bagaimana bertani yang benar dan seterusnya. Ya. Kalau kita sudah seperti ini, berarti kita bangga dengan Islam kita. Kita cinta dengan Islam kita. Tetapi kalau ngaji malas, ya, HP juga yang ditonton YouTube bukan itu ya, tetapi yang lainnya ya, ini tanda tanya. Gimana bukti keseriusan kita, kecintaan kita kepada Islam? Kemudian yang kedua, bifadlillah, dengan Al-Quran kita juga harus bangga. Al-Quran kita. Seperti apa bentuk kebanggaan kita dengan Al-Quran? Ya, yang pertama jelas kita mengimani bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Itu adalah kitab suci, harus kita sucikan, harus kita agungkan. Ya. Tidak boleh secara fisiknya saja. Menurut akidah yang benar, kalau ada orang melempar Al-Quran itu bisa sampai membatalkan agamanya. Sengaja melemparkan Al-Quran, apalagi diinjak ya. Dan penghinaan-penghinaan yang lain itu bisa menjadikan akidahnya rusak. Nah, ini kan cuma kertas, ini kan cuma tulisan, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita mempelajarinya jelas. Mulai dari membacanya. Bagi yang belum bisa baca harus belajar terus. Tidak ada batasan usia untuk belajar. Wajib belajar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada batasan usia. Dulu para sahabat yang masuk Islamnya sudah sepuh-sepuh ya tetap belajar kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat yang lain. Belajar membacanya. Kalau bacanya sudah bisa, tajwid dan tahsinnya dipelajari. Karena Al-Quran ya, salah baca, salah harokat, salah mad dan seterusnya, itu artinya bisa melenceng jauh. Artinya bisa melenceng jauh. Contoh ya, surat Al-Adiyat, ayat yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Yang benar ini kan Pak ya? Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ada juga, kalau salah baca, saking enak mengikuti lagu. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Enak Pak, lakhabir. Tapi salah. La-nya jadi panjang. Apa beda artinya? Beda. Yang pertama kalau sesuai kaidah tajwid yang benar, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, pendek. Artinya sesungguhnya Allah hari kiamat sungguh sangat mengetahui kondisi hamba-hambanya.
la khabir. Sungguh sangat mengetahui kondisi hamba-hambanya. Ini kalau lanya dibaca lam kosam. La khabir itu lam kosam. Sungguh sangat mengetahui kondisi hamba-hambanya. Tetapi kalau dipanjangkan, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Artinya jauh berbalik 180 derajat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak tahu kondisi hamba-hambanya. Ya, satunya sungguh sangat mengetahui kondisi hamba-hambanya, yang kedua tidak mengetahui kondisi hambanya. Kontradiksi gitu ya. Berbalik ya. Satunya positif, satunya negatif. Itu kalau kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan aturan tajwid. Jadi baca Al-Qur'an sudah bisa, belajar tajwidnya, belajar tahsinnya. Jangan sampai kualitas bacaan kita seperti itu saja. Sekarang belajar Al-Quran itu banyak sekali Pak. Di masjid-masjid ada, rumah-rumah Quran sekarang bertebaran di mana-mana. Rumah-rumah Quran itu yang mengajari mulai dari baca sampai pada tahsinnya, sampai menghafalnya. Nah, itu bukti kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu membacanya, sudah bisa baca, sudah bisa tajwid tahsinnya, nah, setiap hari dibaca. Karena itu adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baca tiap waktu, tiap hari. Ya minimal sehari 1 juz. Sehingga 1 bulan bawa bujengku. 1 hari 1 juz itu sudah sering saya sampaikan. Gampang Pak, Bu, rumusnya ya. Habis subuh 2 lembar. 2 lembar itu 10 menit Bu. Habis subuh. Nanti habis zuhur 2 lembar, 10 menit. Habis asar 2 lembar. Nanti habis isya, kalau sempat habis maghrib sempat, kalau enggak habis isya 4 lembar. Sudah itu sudah 10 lembar Bu. 2, kemudian 4. Sudah 10 lembar, 1 juz. Tapi kalau dengan langsung sekali duduk 1 juz ya lama. Kecuali yang sudah hafal. Santri-santri saya yang pada hafal itu 1 juznya cuma 18 menit tuh. 1 juznya 18 menit. Saya nguji kemarin 10 juz itu cuma 3 jam. Sekali duduk betulan 3 jam. Dengan kesalahannya sangat minim, 2 kesalahan. Karena memang sudah hafal. Bentuk kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap Al-Quran adalah kalau sudah baca bisa, kemudian kita membacanya setiap hari. Awali hari-hari kita dengan Al-Quran, insya Allah berkah. Berkah hidup kita. Sehari-hari insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali. Jangan sampai khatamnya hanya pas Ramadan. Atau Ramadan juga nggak bisa khatam. Masya Allah. Jadi kalau bisa setiap hari kita ada waktu, khususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau memang sibuk sekali sebelum tidur dan bangun tidur, insya Allah bisa dibuktikan bahwa orang yang setiap hari interaksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan kepada dia, padang pikirannya, jembar hatinya, kemudian orangnya menjadi orang yang energik sehari-harinya, insya Allah. Sudah banyak yang membuktikannya. Kemudian kalau kita sudah bisa membacanya, setiap hari dibaca, ya kemudian meningkat, baca artinya. Kan Al-Quran terjemah sudah banyak. Akan dapat ilmu banyak Pak. Kalau kita tidak paham, tanyakan yang kepada yang paham. Ini kok artinya begini, maksudnya apa? Nah, itu bukti bahwasanya kita cinta, bangga dengan Al-Quran kita. Ya, biasanya yang sudah pensiun itu mau apa kalau nggak baca Al-Quran? Baca Qurannya, dibaca terjemahannya. Ya, Masya Allah kalau kita punya kebiasaan seperti itu luar biasa. Kata para ulama, man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang melazimi suatu kebiasaan, bisa jadi meninggalnya dalam kondisi melazimi kebiasaan itu.
biasa baca Quran, meninggalnya ketika baca Quran. Wa man mata ala syai' u'ita fihi. Barang siapa yang meninggal meninggal dalam suatu kondisi, u'ita fihi, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu. Biasa rajin sholat. Banyak kisah. Ada seorang tabi'in namanya Amir bin Abdillah. Ini dikenal dengan ahli sholat. Meninggalnya dalam kondisi sholat. Saking khusyuknya sholat, ahli sholat, sholatnya juga khusyuk. Amir bin Abdillah. Ada riwayat bahwa ketika beliau sholat itu sedang sholat, ada ular masuk Pak dari celana bagian bawahnya, merambat terus sampai keluar di kerah bajunya. Itu enggak bergeming, itu diam saja, enggak jingkrak atau enggak gimana ya. Setelah selesai sholat ditanya oleh yang lain, wahai Amir, gimana kok bisa kamu sholat ada ular masuk ke dalam baju sampai keluar dari leher, dari kerah baju, kami diam saja. Jawabannya begini Pak, ketika saya sedang sholat, saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut saya harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menghibaskan ular itu, dan secara syariat boleh Pak, secara fikih boleh. Ada ular lewat kita injek boleh Pak. Sholat kita tidak batal selama tidak keluar suara hus-hus ataupun bayu-bayu. Kalau gitu batal. Jadi yang gerak cuma kaki kita, ditendang ataupun di mana, itu tidak batal. Ada ular, ada kalajengking, ya kita usir dengan kaki kita, tidak membatalkan. Tapi Amir tidak melakukannya. Alasannya adalah ketika saya sholat, maka rasa takut saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya bisa menghibaskannya, dan saya tidak ingin rasa takut saya terkurangi. Saya tidak ingin rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan saya kepada Allah Subhanahu wa taala terkurangi. Tidak apa-apa saya digigit ular, paling nanti lebam, pol-polnya mati. Tetapi rasa khosyah takut saya kepada Allah, kemudian rasa pengagungan saya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu sehingga sholatnya sangat luar biasa. Di rumah sholat, anak istrinya pada main rebanan, tetap bisa khusyuk dalam sholat. Ketika ditanya, wahai Amir, kok bisa kamu sholat dengan demikian khusyuknya, sementara anak dan istrimu pada main rebanan? Apa yang kamu pikirkan? Saya hanya memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naba ayat-ayat yang terakhir, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Nanti di hari kiamat seluruh manusia, malaikat akan berbaris di depan Allah Subhanahu wa taala, dan saya membayangkan waktu itu ketika saya sedang sholat. Maka suara-suara seperti tidak terdengar. Saya abaikan begitu saja. Akhir kisahnya bahwa beliau meninggal dalam sholat. Orang yang suka sholat ini meninggalnya pun dalam kondisi sholat. Beliau sakit keras, parah. Kemudian mendengar suara adzan maghrib. Bilang kepada keluarganya, tolong ambilkan air wudhu. Mau apa? Saya mau wudhu, karena itu sudah waktu adzan maghrib. Kemudian wudhu. Setelah wudhu, ayo kemana? Yo ke masjid. Lah panjenengan sakit. Saya memang sakit, tapi kalian kan sehat-sehat. Kenapa nggak bisa mampah saya ke masjid? Dipapah Pak ke masjid. Dipapah ke masjid. Salat maghrib dapat 1 rakaat. Ketika rakaat kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam kondisi salat. Indah atau indah? Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Siapa yang melazimi suatu kebiasaan akan meninggal dalam kebiasaan itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa fihi. Siapa yang meninggal dalam sebuah kondisi dibangkitkan dalam kondisi itu. Utsman bin Affan, orang yang rajin membaca Al-Qur'an, sehingga ketika beliau dibunuh oleh Abu Muljam, ya, kalau nggak salah, itu apa? Al-Qur'an berada di dadanya. Karena rajin baca Quran. Dalam riwayat kan setiap dari bulan Ramadan bisa hatam 2 kali sehari, Pak. Berarti sebulan 60 kali. 60 kali hatam, bukan 60 juz.
60 kali hatam. Berarti 30 kali 60. Itu kenapa? Karena memang beliau hafal. Dan cinta sekali dengan Al-Quran, meninggalnya pun dalam kondisi memegang Al-Quran. Buktinya sangat cintanya beliau kepada Al-Quran itu, beliau mengatakan begini, idza tahurat qulubukum, jika hati kalian bersih, masyabihtum min kalami rabbikum, tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Kalau hati kita bersih, maka baca Quran itu kurang. Tetapi kalau hati kita kotor, ya, satu halaman sudah angop. Bukan satu halaman, setengah halaman mungkin sudah angop. Kayak mau baca satu juz itu kayak banyak sekali, 10 lembar. Tapi kalau hati kita bersih, kata Utsman bin Affan, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Adanya kurang terus. Makanya dalam riwayat tadi Utsman bin Affan meninggal posisinya membawa Al-Quran, mestinya sedang membaca Al-Quran. Jemaah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kalau kita sudah rajin membaca Al-Quran, membaca artinya, syukur-syukur bisa meningkat kepada membaca penjelasannya, tafsirnya. Sekarang tafsir terjemahan sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Baik yang tematik tafsir juz amma atau tafsir surat Al-Kahfi atau tafsir surat apa begitu khusus surat An-Nur, sudah banyak Pak kita baca. Dengan membaca tafsir itu akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Saya kira tidak ada di antara kita yang selevel Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat mulia Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini, manuzilat ayatun minal Qur'an illa wa ana a'lamu aina nuzilat wa fi man nuzilat. Lau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul mataya la ataituhu. Tidak ada satu ayat dari Al-Quran pun yang turun kecuali saya tahu ini ayatnya maksudnya apa, berbicara tentang apa, turun kapan dan di mana. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi kata beliau, seandainya ada seseorang yang lebih tahu dari saya tentang Al-Quran, dan orang itu berada di tempat yang bisa saya tempuh jarak perjalanan 1 bulan, saya akan berguru kepadanya. Nah, ini jamaah nggak ada yang berjalan ke sini 1 bulan, Pak ya. Jadi pengajian di sekitar kita itu paling jaraknya 5 menit, 10 menit. Baik itu kajian tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang fikih, tentang akidah, banyak sekali di sini di daerah Siwal, daerah Waru itu banyak sekali. Kalau kita rajin, insya Allah itu bukti bahwa kita itu bangga dengan Islam kita. Kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang ingin selalu keislaman kita, keilmuan kita dengan Al-Quran meningkat karena memang kita cinta kepada Al-Quran dan dengan Islam itu sendiri. Jemaah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu yang dapat kami sampaikan dari tafsir surat Yunus ayat yang ke-58, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah berupa Al-Quran dan rahmat dari Allah berupa Islam, hendaknya kalian berbangga. Karena apa? Karena Al-Quran dan Islam ini lebih baik dari apapun yang kita himpun di dunia ini. Banggalah dengan Islam kita, banggalah dengan Al-Quran ini. Caranya apa? Caranya kita mengupgrade diri kita tentang ilmu Al-Quran dan ilmu Islam kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.